Pernah gak sih mikir kenapa kita tuh suka takut ngelihat diri kita ketika kita lagi bercermin di ruangan atau di tempat yang gelap? Pernah gak sih kamu mau ngaca tapi entah karena lampu di ruangan itu udah dimatiin atau ya emang karena sekitarnya udah gelap, setiap kali kamu mau deketin kacanya nih mau ngaca, kayak ada perasaan was-was gitu dalam diri. Atau malah in some cases orang tuh betul-betul ngelihat sesuatu di dalam cermin, ngelihat dirinya tapi kayak beda. Hai, it's Stephanie here. Hari ini kita akan bahas soal kenapa kita takut ngelihat cermin dalam keadaan gelap. Let's get down. Hampir semua orang pasti pernah ngalamin ini dan pasti setuju kalau kadang ada sedikit perasaan yang off gitu loh tiap kita mau ngaca di saat sekitar ruangannya atau di sekitar cermin itu udah gelap. Mau udah malam, mau emang lampunya udah dimatiin, pokoknya udah gelap. Makanya tiap kali kita mau datang deketin kaca, sesuatu tuh kayak ada alarm yang otomatis kayak siaga gitu dalam diri kita. Padahal harusnya logikanya kan kita tahu ya, namanya kaca tuh kan dia mantulin diri kita sendiri ya. Harusnya yang nongol di situ kan pasti kita. Masa kita takut ngeliat diri kita sendiri? Tapi percaya nggak percaya, pasti nggak sedikit orang yang ngerasa off setiap kali mau ngaca, especially atau khususnya dalam keadaan gelap. Surprisingly guys, ternyata ini adalah fenomena nyata. Ini bukan cuma sekedar perasaan, tapi fenomena ini tuh punya istilah dalam sains, yaitu strange face illusion. Jadi strange face illusion ini dihasilkan teori ini atau istilah ini oleh seorang psikolog dari Italia bernama Giovanni Caputo. Nah, Giovanni Caputo ini lakukan eksperimen nyata. Jadi dia suruh seseorang duduk di dalam ruangan yang gelap, cuma ada sedikit cahaya redup aja, terus disuruh ngelihat dirinya sendiri, si orang itu ngelihat dirinya sendiri di pantulan cermin selama 10 menit. Jadi dia melakukan itu secara terpisah ke banyak orang. Jadi bukan kayak serempak dalam satu ruangan gelap ada 60 orang, tapi kayak one by one gitu, selama 10 menit setiap orangnya. Dan hasilnya 60% dari mereka betul-betul actually melihat hal yang aneh ketika mereka melakukan itu selama 10 menit itu. Ada yang bilang kalau mereka ngelihat wajah orang lain lah, ada yang bilang kalau mereka seperti melihat monster, ada yang bilang kalau seperti ada sesuatu di balik wajah mereka. Padahal kan kayak cuman ngelihat diri mereka sendiri kan harusnya. Akhirnya si Giovanni Caputo ini menyimpulkan dari eksperimennya bahwa kayaknya emang deh, maksudnya ini bukan sekedar 1-2 orang aja yang merasakan ini, tapi memang ini hal yang umum. Kita nggak bisa tutup mata dengan hal ini. Memang it happens in society, it happens in real life, it does happen. Orang-orang melihat hal aneh atau melihat wajah yang aneh ketika mereka bercermin di dalam posisi ruangan yang gelap. Nah, sekarang pertanyaannya kan, kok bisa? Kenapa bisa sampai terjadi kayak gitu? Otomatis kan penemuan strange face illusion ini tidak ditinggalkan begitu saja ya. Banyak penjelasannya. Salah satu adalah penjelasan dari sisi otak-otaknya nih. Katanya lagi-lagi seperti banyaknya teori yang udah kita bahas sebelumnya, ini bagaimana otak memproses informasi yang masuk. Katanya otak kita tuh nggak bisa melihat dunia tuh secara utuh. Jadi puzzle per puzzle gitu loh yang masuk berdasarkan prediksi, berdasarkan perkiraan, mulai kebentuklah puzzle demi puzzlenya di dalam pikiran kita. Makanya ketika lingkungannya gelap, otomatis makin lah si otak ini nggak bisa nemuin apapun sebagai hint atau sebagai guide untuk menentukan ini apa, itu apa, untuk memutuskan sesuatu, karena udah hilang, leadnya hilang, petunjuknya hilang. Detail wajah kita pastinya hilang, susah kelihatan, terus pencahayaan juga redup banget. Pencahayaan sebagai guide juga nggak ada, kayak kalaupun ada redup banget, nggak cukup untuk membuat otak tuh selesai memproses dengan sempurna, dengan tepat apa yang sebetulnya terjadi di sekitar kita. Jadi informasi antara visual kita dengan otak akhirnya putus-putus lah kurang lebih. Makanya bayangan-bayangan pun jadi berubah-ubah dan otak akhirnya nggak punya informasi yang cukup, nggak punya source yang cukup. Akhirnya dia cuma menebak-nebak aja apa yang kemungkinan terjadi, apa yang kemungkinan ada di sekitar itu saat itu. Termasuk kemungkinan-kemungkinan yang buruk, dan itu yang membuat orang lebih cenderung merasa takut ketika di dalam gelap, apalagi ketika bercermin. Karena kalau kita ngelihat gelap di depan kita, kita seperti bisa
control something, tapi kalau sesuatu yang behind kita, di belakang kita sering ngerasa kita nggak bisa kontrol. Makanya ketika kita di depan cermin, kita jadi takut karena kita bisa lihat apa yang ada di belakang, dan itu nggak bisa kita kendalikan sepenuhnya, kita nggak bisa antisipasi, itu bisa aja kayak seolah-olah menyentuh, mendapatkan kita kapan aja, dan apparently we do not like that. Lalu ada lagi pertanyaan berikutnya, kenapa wajah kita jadi kayak ngerasa asing ketika kita ngelihat cermin di dalam gelap ya maksudnya. Kenapa kita kayak, kok muka kita kayak beda sama ketika kita ngaca di dalam terang. Tadi udah dibahas ya bahwa otak karena kan dia nggak sempurna, mendapatkan stimulasinya nggak oke, akhirnya detail-detail gerakan-gerakan kecil, ekspresi-ekspresi kecil yang familiar dengan diri kita tuh hilang, bias semuanya. Otak bahkan kehilangan anchor, kehilangan jangkar untuk mengenali diri kita sendiri, untuk mengenali point by point dari wajah kita sendiri. Let's say ada 10 syarat visual yang diperlukan oleh otak untuk akhirnya menentukan bahwa ini adalah kita. Anggaplah ini sebuah proses kayak gitu ya. Nah, ini tidak memenuhi 10 kriteria ini, akhirnya otak mendeteksi sesuatu yang berbeda, dan akhirnya kita menangkap sinyal itu sebagai kayak bukan kita ya kalau digelap, padahal ini pure dari stimulasi yang kurang. Tapi pastinya hal-hal yang serem-serem, yang misteri-misteri gini gak lepas dari mitos kultur-kultur yang beredar di seluruh dunia. Salah satu mitos paling terkenal yang dihubungkan dengan ini adalah doppelganger, di mana katanya ada sosok yang terlihat seperti kita tapi bukan kita, tapi tingkat kemiripannya sangat-sangat mengkhawatirkan. Bahkan dalam beberapa versi dibilang kalau doppelganger atau melihat diri kita ada dua, atau orang melihat kita ada dua, ini merupakan pertanda buruk. Doppelganger ini menarik banget, aku berencana untuk bahas ini secara terpisah karena banyak kesaksian-kesaksian yang bahkan based on true story tentang doppelganger gini. Kalian pernah dengar gak what do you think about doppelganger? Kalian suka atau pengen gak bahas doppelganger ini? Aku kayaknya sih bakal bahas di video berikutnya. Next, last but not least, ada efek psikologis di balik rasa takut kita melihat pantulan diri kita sendiri di cermin dalam kondisi ruangan yang gelap. Menurut pandangan psikologis, melihat pantulan diri kita dalam cermin dalam kondisi ruangan yang gelap ini membuat kita tuh seperti terpisah dari diri kita sendiri. Kita kayak ngelihat diri kita tiba-tiba dari POV yang lain atau dari luar gitu loh, udah bukan dari kesatuan yang sama. Karena dalam kondisi gelap, katanya cermin ini bisa memicu adanya sensasi-sensasi seperti itu. Nah, pandangan psikologis tentang fenomena seperti ini adalah depersonalisasi katanya. Kondisi dimana kita tuh ngerasa terpisah dari diri kita, ngerasa kita tuh ngelihat diri kita tuh dari luar, bukan dari dalam diri kita, tapi kayak kita ngelihat diri kita tuh dari luarnya. Kita kayak terpisah, terus kita ngeliatnya dari luar gitu loh, ngerti kan? Yang akhirnya menimbulkan rasa tidak nyata dalam diri. Tapi ya gitu ya, walaupun kita udah tahu kalau kita akan was-was kalau ngeliat diri kita di cermin saat malam atau saat ini, tapi pasti tiap kali kita ada di ruangan gelap, terus kayak tahu di situ tuh ada cermin, ada kaca besar gitu misalnya, kita tuh akan tetap nengok walaupun kita sambil kayak was-was gitu loh. Dan ya mau 10 kali lewat, 10 kali nengok, 10 kali juga ngerasa kayak ada yang off sebenarnya. So gimana guys, relate nggak sama kalian? Kalian ngerasa off juga nggak kalau lagi lihat cermin dalam kondisi gelap? Pernah nggak sih ngerasain hal yang kayak gini? And what do you think? Menurut kalian ini lebih ke masalah sistem stimulasi otak atau sugesti? Atau mungkin kalian punya pengetahuan tentang teori-teori mistis di balik sini? Please let me know what do you think. I would love to read them all. Terima kasih yang udah nonton sampai sini. Jangan lupa subscribe, like, and share. Atau boleh banget temui aku di platform-platform sosial media yang lain. I would love to see you there. I'll see you next time. Take care. Bye-bye.